Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Dalam pembacaan Alkitab kita sepanjang tahun ini, sekaligus menjadi renungan bagi kita semua. Hari ini kita membaca dari Kejadian pasal 19 sampai 21. Kejadian pasal 19 sampai 21. Maaf saudara sebentar. Maaf saya haus sekali, tapi untung ada air yang bisa saya minum. Bayangkan kalau kita ada dalam situasi di padang gurun yang panasnya luar biasa dan kehabisan air minum. Wow, saudara. Tapi ini yang dialami oleh Hagar dan Ismail saat mereka diusir oleh Abraham dan mereka mengembara di padang gurun Beersheba. Mari kita baca dalam Kejadian pasalnya yang ke-21 ayat 15 sampai 19. Kejadian pasalnya yang ke-21 ayat 19 ayat 15 sampai 19. Ketika air yang di Kirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak, dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya, sebab katanya, "Tidak tahan aku melihat anak itu mati." Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, "Apakah yang kau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar." Ayat 19, lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Amin. Dalam pembacaan kita pada hari ini, khususnya di Kejadian 21 ayat 15 sampai 19 yang sudah kita baca tadi saudara, Hagar dan Ismail mengembara di padang gurun Beersheba, padang gurun yang sangat gersang dan panas. Dan satu ketika mereka kehabisan air dalam kirbatnya, dan tentu saja ini menjadi bencana yang besar bagi Hagar dan Ismail. Dan kemudian Hagar membuang anak itu di bawah semak-semak. Dia pergi sepemanah jauhnya karena dia bilang dia tidak tahan melihat anak itu mati. Dalam pikirannya anak itu pasti mati karena sudah tidak ada air, sedangkan mereka berada di padang gurun yang gersang. Hagar berteriak, menangis. Dan saudara, apa yang terjadi? Tuhan menjawab, Tuhan mendengar teriakan dan tangisan mereka. Kemudian Tuhan membuka mata Hagar. Lalu dia melihat ada sumur yang disediakan Tuhan untuk diambil airnya dan diberikan kepada Ismail. Saudara, renungan kita pada pagi hari ini mengingatkan kita semua. Mungkin ada dalam pikiran kita 2021. Wow, seperti padang gurun di mana kita akan mengembara di situ. Kenapa ada yang berpikir seperti itu? Karena mungkin 2020 omset saya menurun, apalagi 2021. 2021 saya melihat jemaat saya semakin sedikit. Bagaimana nanti? 2021 pekerjaan saya terancam untuk dipecat, di PHK. 2021 sepertinya wabah corona ini semakin menggila dan tidak terkendali. 2021 ini saya merasa rumah tangga saya semakin panas karena akibat masalah ekonomi dan masalah-masalah yang lainnya. Saudara, jika di antara kita semua merasa 2021 ini, mengawali 2021 ini kita merasa bahwa kita akan mengembara di padang gurun yang gersang. Tapi dengarlah, seperti apa yang kita baca dari firman Tuhan tadi. Allah itu Allah yang penuh kasih.
Seperti Hagar dan Ismail ada dalam keadaan kritis di padang gurun yang gersang. Yang mereka lakukan adalah berteriak. Mereka berteriak, mereka menjerit, mereka menangis. Lalu Allah mendengar tangisan mereka. Kalau di antara kita merasa bahwa tahun 2021 ini sepertinya saya akan mengembara di padang gurun yang gersang. Saudara, apa yang kita bisa lakukan? Mari kita menangis, kita menjerit. Kita berteriak kepada Tuhan karena Dialah satu-satunya pertolongan yang bisa kita andalkan. Dan ingatlah, Dia adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Tuhan pasti mendengar jeritan, tangisan, teriakan anak-anaknya yang sedang menderita. Dia pasti mendengar jeritan, tangisnya anak-anak yang sedang terhimpit dalam ketakutan, dalam kekhawatiran. Dan kita semua percaya bahwa Allah pasti sanggup membuka jalan. Seperti apa yang Allah lakukan kepada Hagar dan Ismail. Allah membuka mata Hagar sehingga dia bisa melihat ada sumur di situ. Saya percaya Tuhan juga sanggup menolong saudara dan saya. Tuhan akan mencelikkan mata kita sehingga kita bisa melihat pengharapan-pengharapan, jalan-jalan yang Tuhan bukakan untuk menolong saudara dan saya. Dalam Yesaya 43 ayat 19, saudara, di situ Tuhan mengatakan kepada bangsa Israel bahwa Dia akan membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Walaupun kita nanti memasuki padang gurun, sepertinya memasuki padang gurun, padang belantara, tetapi mari kita berteriak, kita menangis, kita berharap, kita menjerit kepada Tuhan. Maka Dia pasti akan membuka jalan di padang gurun dan menciptakan, membuat sungai-sungai di padang belantara kehidupan kita. Dia akan mencelikkan, membuka mata kita sehingga kita melihat jalan-jalan, berkat-berkat, pertolongan-pertolongan, pemeliharaan yang Tuhan lakukan untuk kita semua. Hanya satu hal yang harus kita lakukan: menjerit, berharap, berteriak, dan berdoa kepada Tuhan. Pertolongan pasti terjadi. Dia akan membuka mata kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk renungan pada hari ini. Kami percaya sekalipun secara manusia kami melihat bahwa kehidupan kami di tahun ini seperti mengembara di padang gurun yang gersang. Tetapi satu hal kami percaya, Tuhan mendengar doa kami, Tuhan mendengar jeritan setiap anak-anak-Mu yang berharap, berteriak dan mengandalkan Engkau. Tuhan pasti membuka jalan, Tuhan membuka mata kami sehingga kami boleh melihat jalan-jalan berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kami semua. Seperti halnya firman Tuhan dalam Yesaya 43 ayat 19. Kami sungguh percaya Tuhan, Engkau membuka jalan di padang gurun dan membuat sungai-sungai di padang gurun belantara kehidupan kami. Setiap kami semua, Tuhan berikan kami semua kekuatan, Tuhan berikan kami semua kemampuan untuk tetap percaya, untuk tetap mengandalkan Engkau. Terpujilah Engkau dari kekal sampai kekal. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.